didampingi oleh ketua RW kita, dalam hal ini Al-Mukarram Bapak Wahyu, dan tak lupa pula guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Asep Maulana beserta segenap para orang-orang tua lainnya yang minta maaf tidak saya sebutkan satu persatu nama beliau, namun tidak mengurangi rasa hormat dan besertakan rasa mahabbah saya kepada beliau seluruhnya, dengan iringan doa dan harapan besar tentunya. Semoga kiranya para orang-orang tua kita, para guru-guru kita, dan juga kita pun keseluruhannya senantiasa Allah Ta'ala panjangkan umur kita di dalam sehat walafiat, ibadah kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah yang mana pada kesempatan malam hari yang mulia ini, di penghujung daripada bulan Ramadan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menganugerahkan limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, serta nikmat iman besertakan nikmat Islamnya. Sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturrahim kita, duduk kita bersimpuh di dalam satu tempat yang mulia, pun di dalam satu acara yang mulia, di dalam acara mendekatkan tagarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di penghujung daripada bulan suci yang mulia ini, dengan harapan pula kita kepada Allah, semoga kiranya perkumpulan kita, perjumpaan kita senantiasa mendapatkan limpahan cucuran rahmat, keberkahan, maunah dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat besertakan salam tak lupa senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Dalam suatu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau sabdakan, majtama'al qaumun yadhkurunallaha ta'ala illa khaffat alaihimul malaikah wa ghasya anhumur rahman wa dzakarallahu fi man indah. Dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan, majtama'al qaum yadhkurunallaha, tidaklah berkumpul suatu kaum, tidaklah berkelompok satu kaum, yang mana perkumpulan satu kaum tersebut yadhkurunallaha, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingat di perkumpulan tersebut akan Allah, diingat di perkumpulan tersebut akan Rasulullah,
Diingat di perkumpulan tersebut akan dosa-dosanya kepada Allah. Pula diingat di perkumpulan tersebut akan dosa-dosanya kepada sesama hamba Allah. Illa khaffat alaihimul malaikah, kata Rasulullah. Kecuali kaum tersebut sedang diliputi, dinaungi oleh para malaikat Allah. Kecuali kaum tersebut sedang diselubungi oleh para malaikat Allah. Di sini baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menyebutkan kata-kata khaffat malakun, namun khaffat alaihimul malaikah. Malaikat di sini adalah bentuk kata jamak yang berarti banyak malaikat. Yang dalam artian kata bahwa ahlus samai akthar min ahlil ardi. Penduduk langit para malaikat jumlahnya lebih banyak ketimbang daripada penduduk bumi. Ini para malaikat Allah Ta'ala utus itu untuk menaungi orang-orang yang berkumpul satu perkumpulan, yang dalam perkumpulan tersebut diingat Allah Ta'ala. Dalam perkumpulan tersebut pula diingat baginda Rasulullah. Dalam perkumpulan tersebut dikaji akan ilmu-ilmu Allah Ta'ala. Illa khaffat alaihimul malaikah. Kecuali kita sekarang semuanya sedang diselubungi oleh para malaikat Allah. Wa ghasya anhumur rahman. Dan sabda baginda Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang meliputi kita. Dengan apa? Dengan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rasa cinta Allah Ta'ala kepada hambanya yang akan ingat kepada Allah dan ingat kepada Rasulullah, serta dikaji ilmu-ilmu Allah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan kembali, wa dzakarallahu fi man indahu. Dan tatkala hebatnya pada malam ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala dzakarallahu fi man indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membanggakan hamba-hambanya. Allah sedang membanggakan kita satu persatu ini pada malam hari ini. Di hadapan siapa Allah Ta'ala banggakan kita pada malam hari ini? Wa dzakarallahu fi man indah. Dan Allah banggakan kita, sebutkan kita satu persatu dengan nama kita dan nama orang tua kita. Di mana? Di hadapan para malaikat Allah. Apa itu hebatnya perkumpulan yang di dalamnya diingat Allah Ta'ala, diingat baginda Rasulullah. Allah Ta'ala banggakan kita satu persatu. Allah sebutkan kita satu persatu. Di mana? Di hadapan para malaikat Allah. Masya Allah. Ya. Kita ini, kalau ada seseorang yang membanggakan kita, ya, taruhlah seandainya presiden membanggakan kita, ya, di hadapan para ajudannya, bagaimana rasanya hati kita? Ya. Bagaimana bangganya kita? Tetapi ini enggak tanggung-tanggung, yang membanggakan kita siapa? Rabbul Izzah.
Yang membanggakan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak tanggung-tanggung, bukan di hadapan para manusia, namun di hadapan para malaikat Allah. Allah sebutin nama kita satu persatu. Allah banggakan, hadza abdi haqqa, ini hambaku yang benar, kata Allah. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Ini malam adalah malam yang ke-29 di dalam bulan suci Ramadan. Yang mana Ramadan sebentar lagi akan berlalu daripada hadapan kita. Yang mana Ramadan akan kembali lagi untuk menemui kita 1 tahun ke depannya. Dikatakan oleh Al-Imamul Haddad, pengarang daripada Ratibul Haddad, beliau katakan, la taskubid dima'a lirrahilir Ramadan, walakin uskubid dima'a Ramadan jaji'u wa antar rahilu. Jangan kau tangisi kepergian daripada Ramadan, kata beliau. Maksudnya kenapa? Tapi tangisilah, Ramadan yang tahun depan pasti akan datang. Namun tangisilah, kata beliau, Ramadan akan datang sedangkan engkau sudah dipanggil oleh Allah. Inilah yang menjadi perhatian untuk kita. Akankah Allah jumpakan kita dengan Ramadan tahun depan? Akankah Allah pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang? Inilah yang perlu kita tangisi. Oleh karena itu Imam Ghazali katakan, wagtanimil yauma alladzi anta fihi. Pergunakan waktumu yang mana engkau berada di dalamnya tersebut. Pergunakan kesempatan Ramadan yang Allah berikan kepadamu di penghujung Ramadan ini, yang mungkin masih tersisa 1 ataupun 2 hari lagi Ramadan. Pergunakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ulama mengatakan dhahaba sulusul awal wa baqiya sulusul awal dhahaba wa sulusul akhir dhahabun. Sepertiga Ramadan yang pertama telah berlalu daripada kita. Inilah waktu-waktu emas di dalam Ramadan, sepertiga terakhir daripada Ramadan. Inilah waktu emas di dalam bulan Ramadan. Pergunakanlah waktu tersebut. Kita gunakan sisa-sisa Ramadan ini dengan mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena nggak ada yang bisa ngejamin kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Nggak ada yang dapat mastiin kita. Siapa yang bisa ngejamin kita bertemu dengan Ramadan tahun depan? Oleh karena itu pergunakan ini Ramadan yang hanya beberapa hari lagi untuk benar-benar kita maksimalkan ibadah kepada Allah. Ramadan jangankan 1/10 yang pertama, 1/10 yang kedua, 1/10 yang ketiga. 1 detik di dalam bulan Ramadan itu menyimpan keutamaan ribuan kali detik di selain daripada bulan Ramadan. Ini 1 detik inilah di dalam bulan Ramadan yang diminta-minta, yang dipohon-pohonkan, yang diingin-inginkan oleh orang-orang yang telah pulang ke rahmatullah, orang-orang yang kembali kepada Allah,
Mereka pohonkan, minta kepada Allah agar bisa beribadah di dalam bulan Ramadan, walaupun cuma 1 detik di dalam bulan suci Ramadan. Walaupun mereka bisa ibadah di dalam Ramadan 1 detik aja. Kenapa? Karena Ramadan menyimpan keutamaan yang amat besar. Ramadan menyimpan kemuliaan yang amat sangat hebatnya. Ramadan bisa membawa rahmat kepada kita. Namun ingat, Ramadan pula bisa membawa laknat untuk kita. Ramadan bisa menjadi maghfirah, ampunan buat kita. Namun Ramadan bisa pula menjadi azab untuk kita. Tergantung bagaimana seorang hamba tersebut mempergunakan, menghormati daripada bulan suci Ramadan. Dalam satu hadis, Sayyidina Jibril alaihi salam pernah berkata kepada Rasulullah, apa perkataan Sayyidina Jibril alaihissalam kepada Rasulullah? Sayyidina Jibril katakan, ya Muhammad. Sayyidina Jibril katakan, man adraka Ramadan falam yukfar lahu adahu Allahu, qul amin ya Muhammad. Qala amin. Sayyidina Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan, falam yughfar lahu, akan tetapi tidak diampunkan segala dosa-dosanya oleh Allah, ab'adahullah, semoga Allah jauhkan dia daripada rahmat Allah. Katakan amin wahai Muhammad. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan amin. Mengapa Sayyidina Jibril alaihi salam mengatakan man adraka Ramadan falam yughfar lahu? Siapa orang yang mendapatkan bulan Ramadan tapi tidak diampunkan dosanya oleh Allah? Mengapa Sayyidina Jibril mengatakan hal demikian? Itu dibahas oleh Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad di dalam kitab Nasaihid Diniyah. Beliau katakan, wadzalika li asbabi wadzalika litayassuri asbabil maghfirah aktsaru min ghairihi min syahri Ramadan. Kenapa? Karena sebab-sebab mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah itu lebih mudah ketimbang di bulan Ramadan, ketimbang di dalam bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu, kenapa kok ini seorang hamba tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah di dalam bulan Ramadan? Padahal Ramadan adalah bulan rahmat, bulan ampunan, bulan kasih sayang Allah. Mengapa sampai ini hamba enggak mendapatkan ampunan daripada Allah? Ada apa dengan hamba ini? Apa perilaku yang telah ia buat sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak ampunkan dia di dalam bulan suci Ramadan? Sehingga dosa-dosanya tidak diampunkan Allah. Padahal Ramadan adalah bulan rahmat, bulan kasih sayang, bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah. Ramadan yang kita dapatkan ini, Ramadan yang kita peroleh ini, enggak semata-mata Allah berikan kepada kita umat Rasulullah bulan Ramadan. Enggak. Ya. Ini biar kita paham nih. Enggak sekonyong-konyong Allah kasih pada umat Rasulullah bulan Ramadan. Namun bulan Ramadan ini yang Allah berikan kepada umat baginda Rasulullah, enggak lain enggak bukan adalah ini perjuangan daripada baginda Rasulullah. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau berpikir, tidaklah beliau melangkah, tidaklah beliau melakukan hal sesuatu kecuali yang teringat ini kita umatnya. Kecuali yang dipikirin kita nih umatnya.
Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau memakan satu makanan kecuali terlintas di benak beliau, apakah ada hari ini umatnya yang tidak makan. Tuh. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tahu, beliau paham banget bahwa umur umatnya nggak bakalan lama. Dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa qalla man zawaza dzalika. Kata Rasulullah, umur umatku enggak bakalan lama. Cuma sekitaran 60 sampai 70 doang. Sedikit yang lewatin 70. Iya. Benar apa enggak? Cari deh orang yang umurnya 80, 90, 100, 110. Ada nggak? Ada, tapi jarang. Iya. Rasulullah berapa umurnya? 63 tahun Rasulullah. Makanya kalau ada orang yang umurnya 62 tahun 11 bulan, siap-siap. Iya. Umur umatku nggak lama, kata Rasulullah. Antara 60 sampai 70 doang. Sedikit yang lewatin tuh, kata Rasulullah. Iya. Kita masuk umur 50 tahun deh. Penyakit ada aja sama kita. Iya. Entah asam urat deh. Iya. Entah raven, entar encok. Ada aja penyakit sama kita. Iya kan? Sedikit yang lewat nih, kata Rasulullah. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu nih umur umatnya enggak lama. Dibanding ketimbang umur umat Nabi yang lain tuh panjang-panjang. Ibadahnya banyak-banyak. Ya. Dalam satu riwayat umat Nabiullah Daud alaihi salam itu ada yang sampai 500 tahun lebih. Masya Allah. Ya. Umur umat Rasulullah nggak sampai segitu, 60 sampai 70 doang, kata Rasulullah. Sedikit yang lewatin daripada 70. Nah, Rasulullah nggak pengen tuh umatnya terkalahkan dengan umat yang lainnya, bahkan dalam sampai masalah ibadah. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memohon kepada Allah agar Allah Ta'ala berikan kepada umatnya, khusus untuk umatnya, satu bulan yang mulia, yang mana apabila umatnya beribadah di dalam bulan tersebut, Allah Ta'ala lipat gandakan pahala daripada umat tersebut, umatnya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun meminta kepada Allah agar Allah berikan kepada umatnya satu malam yang mulia di dalam bulan tersebut. Lalu Allah berikan kepada umatnya bulan suci Ramadan. Rasul katakan, wa Ramadhanu syahru ummati. Ramadan adalah bulan umatku. Yang mana apabila kita beribadah, Allah lipat gandakan itu pahalanya. Ya. Ibadah sunnah yang kita kerjakan di dalam Ramadan, salat duha, salat hajat, salat taubat, salat tarawih, ya, salat-salat sunnah yang lainnya, itu Allah Ta'ala jadikan pahalanya seperti pahala wajib. Umat yang lain kagak dapat. Ya. Dan pahala wajib yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan, ibadah wajib yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan, Allah lipat gandakan ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat ganda. Masya Allah. Salat zuhur yang kita kerjakan di bulan Ramadan, itu Allah lipat gandakan sampai 700 kali. Masya Allah. Sehari kita berapa kali sholat wajib? Berapa? 5, keren 4. Iya, 5 kali 700 berapa? 350 kali sebulan. Berapa tuh? Masya Allah.
Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah di dalam bulan Ramadan ini. Belum lagi tadi salat-salat sunnah Allah Ta'ala jadikan salat wajib pahalanya. Di dalam bulan Ramadan kita kenal namanya salat tarawih. Masya Allah. Ya. Ini jangan kita tinggalin tarawih ya. Mungkin masih ada satu malam lagi. Mungkin masih ada satu malam lagi. Kalau masih ada satu malam lagi nih, ini malam penentuan kita. Bener nggak kita menjadi finalis Ramadan? Tuh. Tarawih adanya di mana? Di bulan Ramadan. Ada tarawih di selain bulan Ramadan? Nggak ada kan? Di bulan Dzulqa'dah deh. Ya, habis Syawal apaan? Dzulqa'dah. Kirain gitu Pak Idris bikin sholat tarawih. Iya, di bulan Dzulqa'dah kan. Yang datang dapat cepet-cepet, dapat ampau cepet-cepet. Datang nggak kita, Bu? Bu datang nggak? Pak Idris di bulan Dzulqa'dah bikinan Bu sholat tarawih. Yang datang dapat amplop cepet-cepet. Datang nggak kita, Bu? Bu, datang nggak? Datang, ambil duitnya, sholatnya jangan. Tuh ya, ini adanya di mana? Di Ramadan faqtanimil yauma alladzi anta fi. Pergunakan waktu yang kita masih ada di dalam waktu tersebut. Masya Allah. Tuh. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Rasulullah di dalam bulan Ramadan plus satu malam yang amat mulia yang kita kenal dengan namanya Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih mulia daripada 1000 bulan. Apabila mana umatnya beramaliyah ibadah pas ketika malam tersebut, maka seakan-akan dia beribadah 1000 bulan yang dalam 1000 tahun ya, yang dalam hitungan 1000 bulan dalam hitungan tahun itu 83 tahun lebih berapa 4 apa 3 bulan itu. Masya Allah. Kalau kita dapat 15 kali aja berapa itu? Kaliin. Bisa kita ngalahin umat-umat yang lainnya. Yang jadi pertanyaannya kita dapat apa enggak? Kan gitu. Ya. Yang selama ini kita jadi tanda tanya, saya dapat Lailatul Qadar apa enggak? Ya. Lailatul Qadar itu sebenarnya adalah yang harus kita perhatikan. Kita jangan mencari Lailatul Qadar, tapi kita jagain Lailatul Qadar. Ibaratnya gawang. Gawang kalau nggak ada kipernya ditinggalin apa? Kebobolan kan begitu. Artinya apa? Artinya kita hidupkan terus malam-malam bulan Ramadan. Dari malam awal hingga akhir di dalam bulan Ramadan. Bahkan dikatakan oleh Imam Muhaddad, ulama mengatakan hadhihi lailatun mubhamatun. Ini malam Lailatul Qadar adalah malam yang samar. Kenapa ia berpindah-pindah di mana itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan, ini kan bocoran daripada Rasulullah. Apa sabda Rasulullah? Taharrau Lailatul Qadri inda nisbil awakhir min Ramadan wa fi autari arja. Gitu. Carilah Lailatul Qadar 10 akhir daripada bulan Ramadan. Jagain Rasulullah. Lailatul Qadar 10 akhir daripada bulan Ramadan. Wa fi autari arja. Rasul kasih bocoran lagi. Nah, kita kan kalau dikasih bocoran demen banget. Iya. Nah, demen banget kita kasih bocoran, ujian kita kasih bocoran kan gitu ya. Padahal Rasul kasih bocoran sama kita. Nih, di dalam malam ganjil-ganjilnya itu lebih kuat turunnya Lailatul Qadar. Ya. Ulama al-Imam
Hasan Al-Basri dalam satu riwayat beliau mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan di akhir Ramadan tapi di awal-awal daripada bulan Ramadan. Ini menunjukkan kepada kita untuk kita terus mengisi malam-malam kita dalam bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dibahas lagi oleh ulama, dari 1/10 Ramadan itu yang malam ganjil-ganjilnya lebih kuat turunnya Lailatul Qadar itu dari malam-malam ganjil itu ada 3 yang kebanyakan turun Lailatul Qadar, yaitu tanggal 23, 27 dan 29 Ramadan. Dari 3 itu lebih kuat lagi, lebih banyak turunnya kembali Ramadan itu 2 malam, 27 dan 29. Dan daripada dua hari 2 malam tersebut, ulama berpendapat lebih kuat lagi turunnya di 27 Ramadan. Ya. Dari mana ulama mengambil hal kesimpulan demikian? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala sebutkan kata Lailatul Qadar di dalam Al-Qur'an itu cuma sebanyak 3 kali. Dari 6.666 ayat cuma 3 kali Allah taala sebutkan Lailatul Qadar. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul Qadar 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar 2. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 3. Enggak ada lain, enggak ada lagi di dalam Al-Qur'an tuh Lailatul Qadar. Cuma 3 Allah sebutkan 3 kali Lailatul Qadar. Ya. Ini dari 3 Lailatul Qadar. Lailatul Qadar hurufnya ada berapa? Ada 9. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ro. Berapa? 9. 3 dikali 9 27. Ini pendapat para alim ulama. Tapi yang terpenting adalah kita hidupkan terus malam-malam Ramadan dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kembali pokok masalah, yang jadi masalah kita dapat apa enggak, kan begitu. Ya, kita ketemu enggak yang namanya Lailatul Qadar. Ya. Ada sebagian hamba Allah yang memang Allah kasih zauq, Allah kasih rasa. Ya. Ketika dia beribadah malam tersebut mendapatkan Lailatul Qadar, Allah kasih rasa zauq kepada dia. Orang bisa merasakan sentuhan malaikat Jibril alaihissalam. Tatanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ruh di sini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ada sebagian hamba yang Allah kasih zauq, bisa merasakan Lailatul Qadar. Namun ada juga hamba Allah yang ia mendapatkan Lailatul Qadar, namun Allah tidak kasih zauq dia mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Jadi apa? Jadi insya Allah apabila mana kita dari awal pertama Ramadan hingga malam yang ke-29 ini kita hidupkan dengan ibadah kepada Allah, insya Allah dapat kita Lailatul Qadar. Karena bicaranya tadi kita jagain. Yang repotkan kalau kita tinggalin. Turun Lailatul Qadar tahun ini 1444, amsyong kita nggak dapat. Tuh. Jadi intinya apa? Intinya kita kembali husnudzon kepada Allah. Insya Allah kita dapat Lailatul Qadar. Ya, insya Allah kita dapat tuh. Khairun min alfi syahr. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Ramadan akan berlalu daripada hadapan kita. Setelah Ramadan kita masuk ke dalam satu bulan yang mulia pula, itu bulan Syawal. Ingat hadirin hadirat ya. Kayak apapun hebatnya ibadah kita di dalam Ramadan ini ya. Kayak apapun besarnya kita di dalam bulan Ramadan, mendekatkan diri kita di dalam bulan Ramadan ini. Namun nanti selepas daripada bulan Ramadan, kita masih ada sangkutan. Kita masih mengunci rapat-rapat lisan kita.
mengunci rapat-rapat daripada hati kita. Percuma kita ibadah di dalam Ramadan. Sia-sia ibadah kita dalam bulan Ramadan. Bukan ini yang diinginkan oleh Ramadan. Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, Allah SWT singgung kepada kita. Wala takunu kallati naqatat ghazlaha min ba'di quwwatin ankaza. Jangan kau menjadi ibarat seorang wanita yang sudah menenun kuat pintalannya tuh. Tenunannya udah kuat banget itu. Tapi setelah jadi itu tenunannya, dilepaskan satu persatu itu daripada benang-benang tenunan yang telah ia pintal dengan kuat. Artinya apa? Artinya didikan Ramadan yang selama ini mungkin sudah terpatri kepada kita. Ya. Ramadan menjadikan kita insan-insan yang gemar sholat berjamaah. Ramadan menjadikan kita benar-benar insan-insan yang gemar bersedekah. Insan-insan yang gemar memaafkan. Insan-insan yang gemar menahan daripada lisannya. Insan-insan yang gemar berbuat baik kepada hambanya. Selepas nanti daripada Ramadan itu, kembali kita kepada awal sifat kita. Allah singgung kita. Wala takunu kallati naqatat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan kita menjadi seorang wanita yang sudah menenun kuat pintalannya, namun setelah jadi ia cabut satu persatu benang tersebut. Jangan. Bukan ini daripada didikan Ramadan kepada kita. Apalagi selepas nanti Ramadan nanti, ya, kita masih terpaut dosa kita kepada sesama hamba Allah. Kita masih mengunci lisan kita, menutup hati kita untuk saudara kita. Apalah didikan artinya Ramadan kepada kita. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, apa sabda Rasulullah? Atadruna manil muflis? Rasulullah satu saat bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah engkau siapa orang dinamakan orang bangkrut tersebut? Para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirhama wala mata. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang bangkrut menurut kami orang yang sudah habis harta bendanya. Sudah habis daripada kekayaannya, kata sahabat. Kemudian Rasul katakan, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bihasanatin kasiratin wa ya'ti qad satama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza wa safaka dima'a hadza fayu'ta min hasanati wa hadza min hasanati. Kata Rasulullah, sesungguhnya namakan orang yang bangkrut, kata Rasulullah, adalah nanti kita lihat daripada umat Rasulullah. Rasul katakan adalah man ya'ti yaumal qiyamah. Orang daripada umatku, kata Rasulullah, yang nanti datang ke hari kiamat menghadap kepada Allah dengan kebaikan yang amat begitu banyak. Membawa pahala puasa mereka, membawa pahala tarawih mereka, membawa pahala sodakoh mereka, membawa pahala tilawatul Quran mereka, membawa pahala tolong menolong mereka. Namun apa? Wa ya'ti qad satama hadza. Tapi ketika nanti menghadap kepada Allah dengan kebaikan yang begitu banyaknya, qad satama hadza. Di alam dunia pernah mencaci hamba Allah. Di alam dunia pernah mencaci saudaranya. Di alam dunia pernah mencaci daripada orang lain. Wa ya'ti qassatama hadza wa qadhafa hadza, pernah menuduh hamba Allah. Pernah memukul daripada hamba Allah. Pernah memakan harta hamba Allah. Pernah menumpahkan darah hamba Allah. Fayu'ta min hasanati wa hadza min hasanati, kata Rasulullah. Maka kebaikan-kebaikan seorang hamba yang begitu banyak nanti menghadap kepada Allah, diberikan itu semuanya kepada hamba Allah yang telah ia zalimi di alam dunia, yang pernah ia caci, yang pernah ia sakiti, yang pernah ia pukul, yang pernah ia rampas hartanya, yang pernah ia ejek, pernah ia fitnah. Ketika di alam dunia tidak pernah memaafkan, tidak memberi maaf, meminta maaf kepada hamba tersebut. Kebaikannya diberikan kepada orang tersebut. Nggak cukup itu aja, kata Rasulullah. Ini benar-benar bangkrut.
Fa in faniyat hasanatu qabla ayyuqda ukhidha min khotoyahu faturihat alaihi summa fiturihat binar. Apabila kebaikan orang tersebut telah habis, maka dosa-dosa orang yang telah ia zalimi, yang telah ia sakiti, yang telah ia fitnah, yang telah ia ejek, yang telah ia pukul, diambil oleh Allah, diberikan kepada orang tersebut. Faturihat alaihi summa turihat binar. Kemudian Allah jungkalkan ia ke dalam api neraka. Itu makna orang bangkrut menurut sabda Rasulullah SAW. Jadi hikmahnya nanti setelah lepas Ramadan ini, masuk di dalam bulan Syawal nanti, ya, jangan ada lepaskan hati kita. Jangan ada ikatan kita dengan hamba-hamba Allah, baik dosa ataupun apa. Lepaskan lisan kunci daripada lisan kita untuk kita memaafkan dan kita memberikan maaf kepada sesama hamba-hamba Allah. Banyakkan di bulan Sya'ban nanti setelah Ramadan. Amalkan didikan Ramadan kepada kita. Dengan apa? Banyakkan nanti di bulan Syawal silaturahim kita kepada hamba-hamba Allah. Silaturahim kita kepada orang tua kita. Silaturahim kita kepada guru-guru kita. Banyakkan. Ini ajaran para ulama-ulama kita. Ini ajaran para guru-guru kita. Selepas bulan Ramadan banyakkan silaturahim kita. Ya, lepaskan kunci daripada lisan kita. Buka hati kita selebar-lebarnya untuk kita meminta maaf dan memberikan maaf kepada saudara-saudara kita. Banyakkan silaturahim. Ya. Man arada ayyutillallah umrah fayasir rahimah, kan gitu. Siapa orang yang pengen dipanjangkan umurnya oleh Allah, falyasir rahimah, sambung tali silaturahim. Di zaman Nabiullah Daud alaihissalam, tatkala Nabiullah Daud alaihissalam, beliau pulang dari dakwah ini. Beliau ditunggu oleh seorang tamu nih. Seorang tamu. Yang mana tamunya ini Masya Allah, bukan sembarang tamu. Siapa tamunya Nabiullah Daud alaihissalam ketika itu? Malaikat maut. Malaikat maut. Sekarang kita tahu malaikat maut tugasnya mau ngapain? Ngasih duit. Malaikat maut tugasnya apa? Nyabutnya. Sehingga ketika itu Nabiullah Daud alaihissalam tanya sama malakal maut, ya malakal maut, ajitani zairan ilayya am qabidan ruhi. Wahai malakal maut, engkau datang pengen nyabut ruh saya, apa pengen silaturahim doang sama saya? Kata Nabiullah Daud alaihissalam kepada malakal maut. Apa kata malakal maut ketika itu kepada Nabiullah Daud alaihissalam? Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ketahuilah, aku diperintahkan oleh Allah untuk memberikan tahu kepadamu bahwa nanti malam aku akan mencabut ruh tetanggamu itu, kata malakal maut kepada Nabiullah Daud alaihi salam. Oh begitu, ya. Oke. Lepas malam itu, nah, Nabiullah Daud alaihi salam masih melihat nih tetangganya masih hidup. Ditungguin sampai pagi, masih hidup juga ini tetangganya. Ditungguin hari berikutnya masih hidup aja masih ada. Ditungguin 1 minggu masih ada. 1 bulan masih ada. 1 tahun masih ada. Sampai 30 tahun nih masih ada batang hidungnya, orang Betawi bilang. Ya, masih ada nih orang. Ya. Kemudian malaikat maut datang lagi kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Nabiullah tanya kepada malaikat maut, ya malaikat maut, dulu 30 tahun yang dulu kau pernah mengatakan mau mencabut ruh tetangga aku. Tapi kok orang masih ada kalau bahasa kita. Ya. Masih hidup, masih panjang umur. Apa kata malaikat maut kepada Nabiullah Daud alaihissalam? Wahai Nabiullah, ketahuilah, memang ketika itu aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut ruh tetanggamu. Namun dengan sebab itu ketika waktu itu sebelum waktu malamnya ia silaturahim. Dia kunjungin tuh saudara-saudaranya. Dia kunjungin tuh sahabat-sahabatnya. Dengan sebab dia bersilaturahim karena Allah Ta'ala panjangkan umurnya sampai 30 tahun ke depan. Masya Allah. Itu
daripada hikmah kita bersilaturahim. Nanti kita di bulan Syawal selepas Ramadan ini banyakin silaturahim kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, dengan catatan lepaskan lisan kita, dengan catatan buka hati kita selebar-lebarnya. Ya, silaturahim, terutama kepada kita punya guru-guru kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah pulang ke rahmatullah. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah meriwayatkan, beliau mengatakan dalam satu hadis, ya, satu saat ketika itu malaikat hamalatul arsy, ya, malaikat yang menjaga arsy Allah, ya, ketika itu melihat bahwa tiang-tiang arsy Allah Ta'ala ini bergoncang, sehingga menyebabkan bingung ini malaikat apa, amalatul arsy. Ini sebab apa kok bisa mengguncangkan arsy Allah ini? Amalan apa yang dilakukan oleh hamba Allah ini? Ternyata amalan dilakukan oleh seorang hamba Allah ini adalah dia bersilaturahim kepada gurunya ketika selepas daripada bulan Ramadan, baik yang masih hidup ataupun gurunya yang telah pulang ke rahmatullah. Ya. Kita punya guru masih hidup nih, datengin, kunjungin, besar pahalanya. Sampai tiang arsy Allah Ta'ala nggak kuat menanggung kayak apa hebatnya besarnya amalan tersebut. Datengin, baik yang masih hidup apa tuh yang telah pulang ke rahmatullah, yang masih hidup datengin, ya, kunjungin. Tapi jangan datang doang, kasih ampau guru. Iya, datang ke rumah guru kadang lenggang aja. Iya, miring kiri dikit ya. Oh, iya. Apa ya? Iya, Masya Allah. Kasih guru hadiah. Ya, Masya Allah. Kayak apa besarnya pahalanya tuh. Ya? Oh, yang masih hidup datangin guru kita. Jangan suka kita ngelupain jasa guru kita. Kalau udah ada kita ngelupain jasa guru kita, tanda seorang murid yang nggak dapat keberkahan di dunia ataupun di akhirat apa? Kalau tuh si murid melupakan jasa seorang guru. Tanda tuh murid dah nggak dapat keberkahan dunia akhirat. Kenapa? Kalau ngelupain jasa seorang guru. Ya. Yang telah pulang ke rahmatullah, datengin guru kita yang telah pulang ke rahmatullah. Ziarahi makamnya kalau kita sempat. Kalau nggak sempat kita bacakan Fatihah. Itu ya. Di mana ketika di hari apa? Bulan Syawal, kunjungin guru kita yang hidup ataupun yang telah pulang ke rahmatullah. Jangan suka kita ngelupain jasa daripada guru kita. Masya Allah. Itu ya. Itu kan kita tahu al-aba salasun. Ya. Orang tua itu definisinya ada 3. Ada 3. Yang pertama abukal ladzi waladaka. Ya. Orang tuamu yang telah melahirkan kepadamu. Siapa tuh? Ayah sama ibu kita, nih orang tua kita. Yang kedua, orang tua juga apa? Abukal ladzi zawwajaka. Ayahmu yang orang tuamu yang telah menikahkan kamu. Siapa tuh? Mertua. Ya, bukan murtua. Kalau murtua karatan. Mertua ya. Mertua ini orang tua kita juga nih. Ya. Yang ketiga siapa? Abukal ladzi 'allamaka nih. Ya. Gurumu yang telah mengajarkan kepadamu. Nih orang tua kita. Ya. Kunjungi nanti, datengin orang tua kita nih, termasuk daripada juga guru kita. Kenapa? Karena mereka termasuk daripada orang tua kita. Jangan suka kita ngelupain jasa-jasa daripada guru kita. Masya Allah. Ya, nggak berkah ilmu kita, nggak berkah kehidupan kita, baik di dunia ataupun terlebih-lebih nanti di akhirat, kalau kita udah berani ngelupain jasa daripada guru kita.
Apalagi kalau bahasa Betawi bilang enggak kita anggap lagi. Allah. Jangan tuh. Jangan sampai. Ya, kita enggak nganggap lagi itu guru kita, Masya Allah. Jangan sampai. Masya Allah. Pun di dalam kita menuntut ilmu, ya, diajarin juga itu. Ya, kalau kita mau jadi hamba, menjadi murid yang sukses, dunia di akhirat juga jadi berkah ilmu kita. Ya, kalau guru nyampein apa ilmunya kepada kita, itu ya, sesuatu yang mungkin nggak enak, itu ya, jangan suka kita omongin lagi di luar. Hati-hati, ya, hati-hati, jangan sampai suka kita ngomongin kita punya guru. Apalagi ngomongin kejelekan kita punya guru tuh. Bahkan Imam Nawawi kalau beliau mau belajar sama gurunya, beliau katakan apa? Allahumma stur uyuba syekhi. Ya Allah, tutup aib guruku biar aku nggak ngelihat. Nah, itu cara kita ngaji tuh begitu. Ya, kan kadang ada murid yang dicari kesalahan gurunya. Ini murid nih dia belajar diem aja nggak bakal bener nih. Itu ya. Bahkan maha guru kami Al-Habib Abdullah bin Faqih beliau katakan, idza syabbaka shaykhuka istalimhu waqbalhu bin sirahil qalbi wa illa tuslabu barakatuh. Ya. Apabila seandainya kita punya guru nyaci kita, nyala ama marahin kita, faqbalhu, terima, bin sirahil wastalimhu, istilam pasrah. Terima dengan lapang dada. Ya, terima dengan lapang dada. Jangan suka ngedumel. Oh ya, makanya sekarang kita bingung. Anak-anak sekarang kalau dulu kita nih, saya ingat banget tuh waktu saya belajar nuntut ilmu, ngaji sama guru tuh habis maghrib tuh ya. Kita kan dulu habis maghrib tuh udah keluar tuh ya. Udah keluar kita bawa Quran, dekap Quran ke rumah guru gitu ya. Nah, lagi disuruh hafalan gitu. Guru hafalan saya nggak bisa kan. Dipukul nama guru nih. Dipukul pakai rotan tuh. Jeder tangan kita. Iya. Ngadu ceritanya nih, ngadu sama orang tua. Ngadu sama orang tua. Apa kata orang tua? Kalau bahasanya nih, lu yang goblok. Dibilang apa? Lu yang goblok. Masya Allah. Itu seharusnya. Kalau sekarang kan bingung, ya. Kita nih anak nggak ngerti nggak bisa hafal, dipukul, ngadu sama orang tuanya, galakan orang tuanya, ya. Gurunya dilaporin polisi, Allah, ya. Gurunya dibawain golok, Allah, ya. Masya Allah. Ada nggak begitu? Banyak nggak? Banyak. Padahal guru mendidik buat kebaikan daripada muridnya, gitu ya. Iqbalhu, ya, terima dengan lapang dada. Ya. Kenapa? Kalau seandainya engkau enggak terima dengan cacian daripada gurumu, tuslabu barakatuh, maka akan dicabut keberkahan ilmu. Di zaman Syekhun Al-Khalil Al-Bangkali, ya, Syekhun Al-Khalil Bangkalan di Madura. Ya, mungkin ada yang pernah dengar ada seorang ulama Syekh Khalil Bangkalan di daerah Madura, ya, di Surabaya, lewat dari naik ke jembatan apa tuh, Suramadu, ya, itu ada Bangkalan langsung dia. Nah, itu ada seorang ulama nama Syekh Khalil, guru daripada ulama-ulama di Indonesia. Di antaranya murid beliau adalah Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri daripada Nahdlatul Ulama, ya. Ini di zaman beliau, ceritanya ada seorang santri yang ketika mondok di tempat beliau pesantren, ya. Ini santri, kalau bahasa kita nyolong jambu. Jambu nih santri. Nyolong jambu. Akhirnya ketahuan oleh penjaga pesantren, dilaporkan sama Kiai Khalil, Pak Yai, kenapa? Ada santri nyolong jambu. Ayo samperin Pak Khalil. Sampai bener nih santri lagi metik jambu, suruh turun. Dipukul ini pakai tongkat Kiai Khalil. Disuruh pulang.
disuruh pulang ini santri karena ketahuan mencuri jambu. Berapa bulan setelah ini santri ini balik ke daerahnya, punya kabar, dapat kabar bahwa ini santri di rumahnya, di kampung halamannya Allah Ta'ala jadikan orang alim ini santri. Allah jadikan orang yang ngerti ilmu ini santri. Terdengar kabar sampai ke pesantrennya Syekhul Al-Bangkalan. Ya. Akhirnya ketika itu ada santri juga pengen niru ceritanya nih. Pengen niru, kalau bahasa kita gue nyolong jambu juga nih. Ya. Ambil jambu dia. Ketahuan sama penjaga pesantren, Pak, ya ada santri nyolong jambu, paranin. Paranin bener lagi nyolong jambu di santrinya. Apa kayak Khalil ketika itu bilang, "Nak, petik yang matang-matang ya." Ketahuan niatnya pakai Khalil gitu ya. Kenapa nih? Yang kita bisa tarik apa? Karena ketika itu santri menerima pukulan dari seorang guru, Iqbalhu bin Sirahil Qalbi. Dia ikhlas nerima. Dia ikhlas nerima daripada pukulan gurunya. Diterima pukulan gurunya, emang dia salah diterima, nggak pakai mangkel orang Betawi bilang. Nah, dengan sebab kelapangan dadanya menerima daripada pukulan seorang gurunya, ini menyebabkan keberkahan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Tuh. Di dalam kita prinsip belajar kita tuh. Ya, apa yang guru kata sama kita, iya aja dah. Ya, jangan suka kita gimana-gimana sama guru. Apalagi sampai ngomongin kejelekan kita punya guru, jauh-jauhin gitu ya. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Ya. Kita kembali ke pokok masalah hadirin ya. Di dalam pertemuan kita pada kesempatan malam hari yang mulia ini, yang mungkin bisa dikatakan juga penghujung daripada bulan Ramadan ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga selama amaliyah kita di dalam bulan Ramadan, baik puasa kita, tadarus kita, tarawih kita, tilawah kita, sedekah kita, amaliyah sholihah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala maafkan daripada kekurangan amaliyah ibadah kita di dalam selama bulan Ramadan, yang mana kita yakin banyak kekurangan daripada amaliyah kita. Namun ketahuilah bahwa rahmat Allah, bahwa kasih sayang Allah melebihi daripada itu semuanya, dan juga semua mudah-mudahan dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga tidaklah keluar kita daripada Ramadan ini melainkan segala dosa-dosa kita telah dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah keluar kita daripada bulan Ramadan ini melainkan kita menjadi finalis unggulan Ramadan, dan juga kita mendapat gelar yang benar-benar mendapat gelar daripada Allah Ta'ala, minal aidin al faizin, amin ya rabbal alamin. Bitilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, untuk berikutnya mungkin ada yang perlu dipertanyakan ataupun yang ditanya yang kurang paham dari permasalahan, mulai daripada Ramadan, Lailatul Qadar, kemudian silaturahim, dan juga pentingnya kita berziarah kepada guru-guru kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah pulang ke rahmatullah. Mungkin ada yang kurang paham, boleh dipertanyakan. Tafadhalu. Sholat tahajud berjamaah di bulan Syawal itu ada dalilnya kan? Tahajud berjamaah ya. Sholat tahajud berjamaah itu sebenarnya nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya sholat tahajud berjamaah. Ya. Adapun kalau bisa berjamaah, cuma niatnya sendiri. Ya. Bisa menjadi wajib kalau yang memerintahkan guru. Ya. Al-amru fauqal ijazah. Kalau guru perintahin sholat jamaah,
Itu jadi wajib karena perintah guru gitu ya, karena perintah guru. Sedangkan nggak ada dasarnya, asasnya bahwa sholat tahajud itu berjamaah. Termasuk di dalamnya itu juga sholat tasbih, ya. Sholat tasbih, ya itu nggak bisa berjamaah, ya, nggak bisa berjamaah. Jadi nggak ada asasnya, nggak ada nggak ada asalnya, dalilnya sholat tahajud itu berjamaah. Tapi kalau dikerjakan ya boleh aja, ya, boleh. Tapi tidak sama sekali nggak ada asalnya. Tapi kalau dikerjakan ya boleh. Itu baik, nggak bicara baik ya baik, tapi nggak ada asalnya. Bicara boleh kita kerjakan untuk berjamaah. Gitu. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Ibu mau tanya lagi, Bu? Ada yang ditanyakan? Masalah Ramadan, silaturahim, itu masalah berziarah ke kita punya guru, punya orang tua yang masih hidup ataupun yang telah pulang ke rahmatullah, gitu ya. Silakan. Ya. Oh begitu. Iya. Yang lebih layak membayar zakat, ya, itu bapak kandung apa bapak sambung? Ya. Bapak kandung masih ada nggak? Bapak kandungnya masih ada. Itu. Ini kalau bapak kandungnya masih ada dan ia mampu, mampu untuk membayar zakat, ya, untuk membayar zakat, maka ia wajib membayar zakat kan daripada anaknya. Itu wajib membayar zakat. Sama seperti pernikahan itu kan, yang wajib menikahkan itu, yang boleh menjadi walinya kan bapak kandung, bukan bapak sambung, itu ya. Yang wajib bapak kandung. Kalau masih ada, ya, bapak sambung walaupun gimana pun nggak bisa menjadi wali kan begitu ya. Pun tapi kalau seandainya bapak sambung mau membayarkan ya nggak jadi masalah, boleh. Boleh. Bapak sambung membayarkan zakat anaknya nih, boleh. Ya, termasuk dari salah satu yang ia tanggung, ya, yang ia tanggung kehidupannya, kan gitu. Makanya niat zakat itu kan ada, nawaitu an ukhrida zakata an nafsi wa man talzamu nafaqatuhu, kan gitu ya. Aku niat mengeluarkan zakat daripada diriku dan orang yang menjadi tanggunganku, termasuk di dalamnya anak sambung. Boleh nggak? Ya boleh, boleh aja. Iya. Anak bayar zakat orang tua nggak apa-apa. Ya. Bahkan itu kewajiban seorang anak. Seorang anaknya mampu, orang tuanya nggak mampu, maka dia wajib mengeluarkan zakat untuk orang tuanya. Itu ya. Anaknya dia mampu, itu ya. Dia mengeluarkan zakat buat orang tuanya, boleh nggak? Harus, wajib bahkan wajib. Apalagi orang tuanya sudah nggak mampu, itu udah nggak ada kuasa buat mencarinya. Nah, anaknya yang punya kelebihan itu wajib dia mengeluarkan zakat untuk orang tuanya. Ya, ada pertanyaan lagi?
Ya, yang penting mengeluarkan zakat itu niat ya. Nih, niat. Zakat itu wajib bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, yang wajib zakat itu aja udah. Ya, nggak mampu nih, nggak wajib zakat udah. Oh, dizakatin. Kalau mampu ya, nah, apa nih, wajib mengeluarkan daripada zakat. Kalau nggak mampu ya udah, kan gitu ya. Jadi kita ini. Kita kan biasa menurutnya kalau tahajud berjamaah gitu. Ya, kita sholat tahajud berjamaah ya nggak apa-apa. Kita karena mengambil perintah guru. Itu ya, ambil perintah guru. Guru dari dulu suruh apa? Suruh tahajud berjamaah. Ya udah, kita asasnya daripada perintah Niatnya gimana? Masing-masing apa niat tetap tahajud apa niat masing-masing kayak bilang tuh? Kalau nanti kita sholat hajat, ya hajat ataupun kita sholat tasbih, ya, ini niatnya sendiri-sendiri aja, ya niatnya sendiri. Berjamaah. Jadi buat mencontohi itu, mencontohi. Jadi kan insya Allah nanti ini kita kerjakan pertama sholat taubat, ya taubat, kemudian sholat hajat, sholat hajat kemudian sholat tasbih, ya. Sholat tasbih itu 4 rakaat ya, 4 rakaat dijadikan 2 kali salam. Itu ya. Ini kalau waktu malam yang bagus sholat tasbih itu dijadikan 2 kali salam. Kalau waktu siang, itu dijadikan 1 kali salam. Bisa kaifiahnya sholat tasbih ya? Paham nggak kaifiahnya sholat tasbih? Iya. Jadi semua tasbihnya baik. Bacaan tasbihnya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar gitu kan ya. Jadi setelah kita baca Fatihah, doa iftitah baca Fatihah, ini rakaat pertama. Setelah Fatihah kita baca alhaqumut takatsur. Setelah baca alhaqumut takatsur kelar, kita baca tasbih subhanallah alhamdulillah akbar itu 15 kali. 15 kali. Kemudian kita ruku. Setelah kita baca doa ruku, baca tasbih lagi subhanallah alhamdulillah akbar berapa kali itu? 10. Kemudian i'tidal, habis doa i'tidal baca tasbih 10. Kemudian sujud, habis sujud baca tasbihnya 10. Duduk di antara 2 sujud, baca tasbihnya 10. Sujud lagi, ke yang kedua baca tasbih lagi 10. Nah, nanti sebelum naik, duduk tuh baca tasbih lagi 10. Jadi dalam 1 rakaat jumlahnya berapa kali tasbih tuh? 65 ya. 65 tasbih dalam 1 rakaat. Jadi 2 rakaat itu berapa? 130 ya 2 rakaat. Berarti kalau 4 rakaat 200 berapa? Dihitung. Ya, jadi 1 rakaat 65 ya. Iya. 75 ya. Ya 75 sampai 75. Jadi jumlah semuanya yang 4 rakaat jadi berapa tuh? 300 ya, 300 kali tasbih ya. Jadi habis baca nanti rakaat pertama setelah alhaqumut takatsur kita baca tasbih 15. Ya, kemudian ruku 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk di antara 2 sujud 10, sujud lagi 10. Nanti sebelum bangun duduk 10 tuh. Ya, naik. Nah, habis Fatihah surat yang kedua wal asri. Wal asri sama tuh. Nah, nanti sebelum salam innaka hamidul majid baca tasbih lagi 10 baru salam. Itu habis di 2 rakaat ya. Kemudian takbir lagi.
Kita baca Fatihah, habis baca Fatihah surat yang ketiga adalah surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun. Nah, sama tuh. 15, 10, 10, 10, 10, 10 gitu ya. Nah, terus naik setelah Fatihah lagi surat yang terakhir adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Jadi suratnya Al-Hakumut wal Asri, Qul ya sama Al-Ikhlas itu gandengannya ya. Jadi Al-Hakumut gandengannya, wal Asri, Qul ya gandengannya, Al-Ikhlas. Paling susah kan. Apa ini apa sih? Oh, belum surat tasbih belum pernah. Oh, baru teori doang. Iya, insyaallah kali ini kita praktekin ya. Jadi setelah Ramadan ini bisa kita amalin, Ibu ya. Ibu yang mau malam salat tasbih. Nah, ini salat tasbih menurut Sayyidina Abdullah ibnu Abbas ini adalah mujarrabun li godoil hawaij. Ini fadilahnya salat tasbih udah mujarab untuk menuntaskan kita punya hajat. Ya, siapa yang punya hajat salat tasbih. Baik di siang hari ataupun juga di malam hari. Ya, jumlahnya 4 rakaat. Kalau waktu malam baiknya dijadikan 2 kali salam. Nah, kalau waktu siang langsung tuh arba'a rakaatin langsung 4. Jadi baik tanpa tasyahud. 1 kali salam itu di waktu siang. Kalau di waktu malam 2 kali salam itu lebih baiknya. Paham ya? Nah, jadi gimana nih kita mulainya? Kita mulainya seperti biasa aja. Ya, seperti biasa kita kembali kepada ucapan guru kita mewajibkan kita sholat tahajud berjamaah gitu ya. Nah, jadi niatnya makmuman, nggak apa-apa makmuman lillahi ta'ala. Kita sholat taubat, kemudian kita sholat hajat 2 rakaat, baru kita sholat tasbih ya. Ya. Iya. Ya, sekarang jam berapa? Dik, angkat aja.